kita mau sapa dulu speaker kita yaitu Kak Tia. Halo Kak Tia. Halo, halo Deborani. Halo Kak. Ya, salam kenal Kak. Sorry, Apa kabar Kak di sana Kak? baik, baik. Masih lockdown, tapi ya Oh baiklah. baik, begitu. Masih lockdown ya. Kan saat ini Kakak Aku, stay di sorry, Prancis ya kan Kak? suara aku Kedengaran Kak, kedengaran nggak ya? kedengaran. Oh, oke. Iya, Kedengaran Kak. saat ini aku stay di Prancis dan sejak November aku pindah dari Paris ke Nice Oh gitu. gitu. Jadi udah nggak di Paris Kalau boleh tahu lagi. Kak, range-nya. Oh gitu. Kalau boleh tahu range-nya tempat Kakak sekarang dengan Indonesia berapa jam ya Kak? Kalau naik pesawat 20 jam, 20 ke 24 jam naik pesawat ya. Oh gitu. Jadi sekarang jam di sana jam berapa Kak? Sekarang hampir jam 3, jam 2:51. Siang. Sore ya. Siang atau sore? Iya, sore. Iya, sore. Iya, sore. Iya, sore Oh benar. iya. Ya, oke Kak. Oke, jadi seperti yang kita lihat di LinkedIn Kakak, kita sedikit sharing tentang perjalanan Kakak sampai ke kuliah S2 di Italia nih. Jadi yang pertama-tama Kakak anak dari SMA Negeri 1 Medan ya Kak, angkatan 2000. Range waktunya 2010 sampai 2013. Dan selanjutnya melanjutkan studi itu di Institut Teknologi Dell. Benar kan Kak? Iya, benar. Yang paling MS-nya lagi melanjutkan studi di Universitas de Pisa, yaitu di Italia Kak. Ngambil jurusan Iya, benar. Data Science and Business. Oke, sangat luar biasa. Jadi kita lihat juga pengalaman Kakak ini, experience-nya selama dari mahasiswa sampai saat ini. Yang pertama itu freelance designer. Ini waktu mahasiswa ya Kak? Iya, waktu di Dell. Oh, waktu di Waktu Dell aku gitu di ya. Dell. Yang kedua, data analyst machine learning internship ini ya Kak, waktu mahasiswa juga? Iya, ini waktu tahun ketiga kalau nggak salah. Iya, ketiga. Ini aku internship di Bandung, di Urbanindo. Sekarang Urbanindo udah jadi 99.co. Oh gitu. Yang ketiga itu jadi application developer di Wilmar International. Dan Ya, pada Desember 2017 sampai Agustus 2018. Ini di mana Kak daerahnya? ini di Medan. Oh di Medan. Oh iya. Yang keempat yang selanjutnya itu full stack engineer. Ini yang di Italia Kak, internship di Italia. Iya, ini di Itali. Oh gitu. Yang paling MS-nya lagi dan luar biasa menjadi seorang scholarship award di Italia pada September 2018 sampai Agustus 2020. Dan saat ini Iya. kakak kita ini internship sebagai security research. Benar kan Kak? Ya, benar. Di SAP Labs di Prancis. Oke. Kita kan udah lihat profil singkat dari Kak Tia nih. Kami mau naik nih seperti yang kami lihat di LinkedIn secara singkat. Saat ini kakak internnya di Prancis kan? Betul kan Kak? Iya, benar. Iya. Dan pernah juga bekerja di Indonesia. Kenapa sih kakak memutuskan harus bekerja di Eropa dan melanjutkan studi di sana? Boleh ceritain ke kita dong yang di sini? Oke, jadi awalnya itu kenapa aku memulai karir ya? Maksudnya memutuskan untuk bekerja di Eropa. Pastinya pertama karena aku kuliah di sini di Eropa. Jadi pasti karena kuliah di Eropa dapat kesempatannya juga bisa bekerja gitu di Eropa. Kalau misalnya aku dapatnya di Amerika, mungkin aku kerja di Amerika, dapatnya di Australia kerja di Australia gitu. Nah, kenapa lebih pilih Eropa ya? Karena aku suka di Eropa itu kan satu daratan dengan negara-negara dengan banyak negara yang beda-beda ya. Dan negara yang beda-beda itu tuh culture-nya itu juga beda-beda di setiap negara. Ada yang dikit-dikit tuh mirip, tapi tetap ada yang unik gitu. Jadi enaknya di Eropa itu kita bisa belajar culture yang banyak gitu. Makanya aku lebih cenderung ke Eropa sih sebenarnya daripada ngambil kuliah gitu. misalnya
Australia gitu. Oh, karena culture juga mempengaruhi pola pikir juga kan Kak, karena lingkungan juga mempengaruhi gaya hidup gitu ya Kak. Kalau Iya. prosesnya sebelumnya nih kan kakak udah diterima di pekerjaan sebagai internship, prosesnya ngeplay-nya ke sana itu gimana Kak sampai bisa bekerja di sana gitu? Apa ada jenjang perbedaannya sama di Indo Kak? Maksudnya gitu, maksudnya cara caranya lamar gitu, melamar Maksudnya proses pekerjaan gitu, seleksinya. ada nggak jenjang karirnya di? Iya ya. Oke. Kalau misalnya tentang proses seleksi itu sebenarnya sama aja ya, hampir mirip sama. Bahkan kalau menurut aku lebih susah lagi dapat perusahaan di Indonesia. Kalau menurutku ya, kayak perusahaan-perusahaan besar kayak misalnya mungkin Bukalapak, Tokopedia, Traveloka itu aku juga udah pernah ikutin seleksinya ke perusahaan-perusahaan itu, dan itu juga, dan aku merasa itu lebih susah loh. Dan di sini itu Oh iya Kak. sebenarnya yang lebih ditekankan ketika seleksi itu adalah mau belajar nggak sih anaknya gitu, karena kan dunia teknologi ini tuh kan berkembang ya, jadi Iya, ketahanan Kak. kita dan kreativitas kita dan kemauan kita untuk belajar itu tuh lebih dipentingkan gitu daripada skill yang sangat luar biasa. Itu sih yang aku lihat ya dari proses seleksi yang aku udah jalanin gitu, karena aku sendiri itu pernah juga dapat proses seleksi untuk Amazon. Itu tahapnya ada 5 tahap gitu, Iya Kak. dan aku gagal di tahap 3. Dan seleksi pertama itu matematika, logik. Terus seleksi yang kedua itu psikotes, seleksi yang ketiga itu interview, tapi interviewnya dengan interviewer video gitu loh, video interview gitu. Terus yang keempat itu seharusnya interview sama user, baru yang terakhir itu sama CTO-nya gitu. Dan itu memang waktu itu aku dapatnya Amazon yang di Prancis ya. Dan sebenarnya more or less sama sih, tapi dari video interview yang aku jalanin kemarin, itu yang ditekankan, kamu tuh mau belajar nggak sih gitu, mau nggak sih kalau misalnya dikasih role yang baru gitu, yang nggak monoton sama role yang kamu ada sekarang gitu. Itu sih yang paling Gitu ya. paling mungkin agak beda ya dengan yang di Indonesia. Kalau di Indonesia itu mengutamakan skillnya karyawan gitu ya Kak, masuk Kakak Kalau daripada di dari yang sana aku gitu. lihat sih gitu ya. Kalau yang dari aku lihat gitu. Soalnya kan kalau misalnya kayak kalau misalnya gini ya, kalau waktu aku testing dulu itu skill codingnya itu benar-benar harus bagus banget gitu. Oke gitu ya Kak. Itu yang harus aku lihat, dan di sini juga dilihat, tapi lebih ke logika yang diperhatikan. Nalar dan Oh, logika gitu. itu lebih harus strong Lebih gitu. dipentingkan gitu ya. Lebih Oke. dipentingkan itu sih. Oh iya, tadi kan aku baca nih, jurusan Kakak di S2 itu kan data science dan bisnis. Apa alasan Kakak Business ngambil informatics. jurusan itu? Oke. Iya, maksudnya alasan Kakak gitu. Alasanku ya. Jadi jurusan aku ini tuh aku udah cari selama 2 tahun. Aku tuh mulai cari studi sama beasiswa itu dari sejak aku semester 7 waktu di Dell. Nah, setelah setahun aku dapet di kampus, tapi yang LO pertama aku itu di UK. Jurusannya itu adalah data analysis dan business intelligence. Itu hampir-hampir mirip lah sama jurusanku yang sekarang. Terus rencananya mau apply LPDP, tapi ternyata nggak bisa Oh karena iya. LPDP keburu tutup, dan aku wisuda dan transkrip nilai itu komplitnya itu di bulan September waktu itu, dan sementara LPDP tutup itu tanggal 7 bulan 7 tahun 2017, jadi waktu itu aku nggak bisa apply ya di 2017, terus rencana apply Chevening tapi nggak bisa karena harus ada pengalaman kerja 2 tahun kan. Terus udah gitu aku berlanjut lah cari kampus-kampus yang lain sampai aku Yang dapat lain gitu ya. Erasmus Mundus juga. Terus juga akhirnya aku daftar lah di, nah itu tuh udah terakhir banget gitu, udah kayak udah mau nyerah, udah 2 tahun kan pencarian, udahlah ini yang terakhir, kalau misalnya nggak dapet ya udah berarti jalannya untuk kerja gitu. Ternyata puji Tuhan dapet beasiswa di Italia, dan saat itu aku tuh ada 2 kampus yang aku keterima di Italia, yaitu di Sapienza University of Rome jurusannya computer science, dan yang kedua itu adalah di kampus yang sekarang, di University of Pisa di data science and business informatics. Nah,
sebenarnya kalau dari sisi ranking, si Sapienza University of Rome ini tuh lebih tinggi daripada University of Pisa. Tapi kenapa aku lebih pilih di Unipi, di jurusan yang ini? Karena yang paling aku utamakan itu sebenarnya adalah course structure-nya. Course structure dari programku ini tuh adalah gabungan dari 4 program. Yang pertama matematika, terus udah gitu data science itu sendiri, terus computer science dan business management. Nah, kombinasi program kayak gini tuh kan yang jarang ya, dan itu tuh jarang di provide sama kampus-kampus. Aku cari ke Amerika nggak ada, aku cari ke Australia nggak ada, aku cari di Eropa, di UK ada yang hampir mirip, terus di kampus lain di Eropa itu sejauh yang aku lihat itu adanya di Unipi. Dan itu course structure yang benar-benar aku mau dan aku cari selama 2 tahun. Gitu. Ya, luar biasa ya, Kak. Semua dari perjalanannya yang mau coba LPDP, transkrip nilai belum keluar. Perjalanan yang luar biasa sih, Kak, menurutku gitu. Oh ya, teman-teman, jangan lupa kalau mau ngajuin pertanyaan, bisa kirim pertanyaannya di link Slido yang di sesi pertama tadi ya, teman-teman. Oke. Melihat luar biasanya sharing dari kakak kita, Kak Tia. Mungkin dari teman-teman yang di Indonesia, mungkin ada pengen bekerja di Eropa seperti kakak atau lanjutkan studi di Eropa. Apa sih yang harus di-prepare gitu? Seperti kakak saat ini di Prancis nih. Apakah harus butuh bahasa Prancis atau hanya bahasa Inggrisnya doang gitu? Sama skill apa aja sih yang mau disiapkan, harus linear nggak sama jurusan kita? Dan juga satu lagi, Kak, sama finansial yang harus disiapkan gitu, Kak. Boleh ceritain ke kita juga, Kak. Oke. Oke, untuk persiapan ya, apa yang perlu dipersiapkan ya? Gini, untuk bahasa itu sebenarnya kan aku datang ke Eropa itu kan studi ya, dan kebetulan studiku itu adalah full English. Iya, Jadi Kak. waktu aku datang, aku nggak tahu sama sekali bahasa Itali. Waktu itu kan ke Itali. Nah, ketika aku di Itali, aku cari kerja. Untuk cari kerja di Itali, itu tuh susah banget. Kenapa? Karena mereka lebih mengutamakan orang-orang yang bisa berbahasa Itali. Tapi ada pengecualian untuk jurusan-jurusan tertentu. Misalnya untuk engineering, untuk komputer, itu tuh kalau misalnya kita English speaker, itu masih bisa. Itu masih bisa pengecualian lah. Tapi kalau misalnya untuk jurusan yang social science, yang bisnis, yang manajemen, itu bahasa lokal itu penting banget. Bahkan di Eropa sendiri, untuk jurusan social science atau bisnis, itu tuh perusahaan tuh paling tidak tuh minta 3 bahasa. Misalnya kita di Itali nih, bahasa Itali, bahasa Inggris, dan 1 bahasa lainnya di Eropa, misalnya bahasa Prancis atau bahasa Jerman atau bahasa yang lain. Itu banyak requirement yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya kemampuan bahasa yang ada di Eropa, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Itali, itu nilai plus. Tapi juga tergantung jurusan ya. Kalau misalnya hanya bisa bahasa Inggris, itu bagus. Itu nggak apa-apa gitu. Terus juga untuk finansial, balik lagi aku datang ke sini karena studi, dan aku dapat beasiswa, jadi untuk finansialku sendiri itu sudah ditanggung oleh beasiswa. Dan kalau misalnya kita nih dari nol dari nggak ada beasiswa dan belum dapat gaji pertama, ya pasti perlu untuk punya backup dana untuk beli tiket pesawat, apalagi untuk ngurus dokumen. Kecuali kalau kantor yang udah nerima kita kerja di sini di Eropa mau menyediakan kita visa, mau menyediakan tiket dan tempat tinggal pertama, udah nyiapkan fasilitas itu ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya dapat kerja di Eropa dan lihat benefitnya apa, kalau misalnya nggak ada pembiayaan untuk tiket dan segala macam, ya harus punya backup dana lah 20 ke atas. Finansial yang oke gitu ya. Ya. Jadi dari kesimpulan yang kakak bilang tadi, kalau bisa harus prepare bahasa negara tersebut kayak bahasa Prancis, Jerman gitu ya. Karena penting sih kalau misalnya kehidupan sehari-harinya kan, misalnya kita mau belanja gitu kan. Ya kalau di Prancis tuh masih bisa lah orang-orang masih bisa bahasa Inggris. Kalau di Italia tuh masih enggak terlalu. Kalau di Belanda itu bisa. Belanda itu orangnya bisa bahasa Inggris rata-rata 90% tuh bisa bahasa Inggris. Jadi tergantung negaranya juga ya. Oh, tergantung negara juga ya, Kak.
Mungkin dari teman-teman di sini mau nanya-nanya tentang kakak nih, tentang beasiswa di Eropa atau tentang data science. Bisanya kakak hubunginya bisanya dari mana kak? IG atau LinkedIn atau email gitu? Aku biasanya aktif di WhatsApp. Kalau misalnya mau informasi beasiswa gitu, kita dari PPI Italia, Persatuan Pelajar Indonesia di Italia, kita tuh buat grup gitu namanya Ciao Italia. Jadi orang-orang yang mau datang ke Italia untuk studi, kita bantu untuk persiapan. Mulai dari persiapan dokumen yang sangat luar biasa, Gitu. ribet, terus mulai dari informasi beasiswa, bahkan juga kita bantu untuk misalnya nanti dia pengurusan administrasi ketika sampai gimana gitu. Itu kita punya grup itu untuk dari PPI Itali. Tapi kalau misalnya mau kontak aku secara pribadi juga bisa, karena apa ya, beasiswa itu tuh banyak banget gitu sebenarnya. Jadi jangan terpatok hanya ke LPDP. Kenapa? Karena LPDP itu dinamis, kayak kata Bang Daniel di event sebelumnya kan, itu sifatnya dinamis ya. Jadi peraturan itu berubah. Apalagi sekarang hanya universitas-universitas dengan ranking tertentu, ranking tinggi gitu. Jadi gimana kita mau bisa kuliah ke luar negeri dengan beasiswa gitu. Sebenarnya banyak banget beasiswa di Eropa yang bisa kita ambil, dan itu berpotensi sekali karena banyak student dari Indonesia yang kuliah ke Eropa itu dengan menggunakan beasiswa dari pemerintah dari negara-negara Eropa. Dan contohnya tuh ada salah satu beasiswa di Italia namanya beasiswa regional. Beasiswa regional itu seleksi itu cuma berdasarkan income ya. Karena seleksi berdasarkan income, dan kita orang Indonesia ini secara kurs mata uang kita kan lebih rendah nih dari euro kan. Jadi banyak dari Eropa yang dapat anak-anak Indonesia yang dapat beasiswa ini, dan seleksinya karena berdasarkan income itu, dan income kita lebih rendah, jadi kemungkinan untuk dapatnya tuh besar gitu. Salah satu contohnya tuh adikku sendiri, dia saat ini kuliah di University of Bologna S1 sarjana. Sebelumnya dia di ITB, setahun di ITB dia pindah ke Italia dengan menggunakan beasiswa dari pemerintah regional untuk sarjana gitu. Jadi memungkinkan, sangat memungkinkan mau kuliah S1, mau kuliah S2, sampai doktoral pun di sini banyak fundingnya. European Commission itu banyak fundingnya. Gitu. Gitu ya. Jadi maksudnya ini jangan terlalu fokus satu beasiswa aja, seperti karena mungkin booming kali di Indonesia LPDP ya LPDP. Tapi kita akan buka mindset kita melihat banyak beasiswa, banyak kesempatan dan peluang kita berkuliah untuk keluar negeri ya, gitu Kak. Jadi ya. Aku lihat di Slido udah ada yang nanya nih Kak. Aku bacakan ya Kak. Pernah nggak merasa down selama kuliah atau tinggal di luar negeri Kak? Terus yang buat kakak semangat itu apalagi Kak? Kalau down itu pernah ya, ketika nggak lulus ujian, itu tuh ngerasa paling bego sedunia. Karena di Italia itu sistem ujiannya itu adalah kita itu bisa mengambil ujian berpuluh-puluh kali. Jadi misalnya dalam 1 tahun kita punya 4 sesi ujian. 1 sesi nggak lulus, kita bisa ambil sesi kedua, bisa ambil sesi ketiga, sesi keempat. Kalau nggak lulus, kalau misalnya kita lulus pun tapi nilainya itu nggak bagus, itu kita bisa ambil di tahun depan gitu. Jadi makanya anak-anak kita itu kenapa lulusnya itu sampai bertahun-tahun ya karena itu gitu, karena bisa ngambil sesi-sesi ujian kapanpun. Nah, aku tuh nggak lulus ujian cuma sekali selama kuliah ya. Dan itu tuh ngerasa bego banget gitu loh. Itu yang paling pernah buat down sih. Kalau sistem ujiannya perbedaannya sama di Indo gimana Kak? Waktu kakak kuliah di Dell, apa sih perbedaannya gitu? Oh, kalau di Dell lebih strict lagi dong. Kalau di Dell kan dia 1 kali ujian aja kan? UTS sama UAS. Udah itu aja ujiannya. Gagal enggak ya itu keputusan dosen mau buat ujian lagi atau enggak gitu, atau gagal harus ngulang lagi tahun depan. Kalau di Italia itu dia itu ujiannya banyak, tapi kita face to face. Jadi namanya oral exams. Jadi face to face sama dosennya. Dosen nanya satu pertanyaan, dari satu pertanyaan ini nanti bercabang kemana-mana. Jadi cabangnya itu tergantung dari jawaban kita. Kalau dari jawaban kita aja udah melenceng dari awal, udah itu beber ke belakang
bisa bahaya gitu. Jadi itu susahnya. Ujian di Italia itu karena dia ada oral exam, apalagi di programku itu ujiannya kebanyakan tiga, maksudnya komponennya itu ada 3, oral exam, written exam, sama project. Jadi 3 ini komponennya harus dipenuhi. Jadi agak sedikit load-nya agak sedikit berat sih. Tapi ya enaknya di Italia itu kita nggak wajib masuk kelas. Kita nggak wajib masuk kelas. Pokoknya nggak usah masuk kelas, yang penting kalau lulus aja ujian. Kayak gitulah kira-kira. Makanya ya gitu. Itu. Walaupun nggak masuk kelas, tapi harus belajar keras juga kan, Kak? Iya benar. Justru banyak anak-anak kita itu yang lebih milih nggak masuk kelas. Dia lebih efektif merasa untuk belajar sendiri kayak gitu. Itu banyak yang kayak gitu. Contohnya aku ya, jarang masuk kelas. Next pertanyaannya ini, Kak, gimana cara adaptasi Kakak di lingkungan Prancis dan Italia, Kak? Mengadaptasikan diri lah di sana maksudnya. Gini, kalau Italia, aku tuh merasa Italia itu adalah Indonesia di Eropa. Kenapa? Karena orang-orangnya more or less tuh sama dengan orang-orang Indonesia, khususnya orang Batak ya. Karena orang Italia tuh ngomongnya tuh tegas-tegas, kuat-kuat, dan lantang. Sama kayak orang Batak juga begitu. Tapi ramah-ramah dan friendly. Orang Batak juga orangnya ya, Kak? Orangnya tuh friendly, terus suka ngomong. Dari satu topik bisa membreber kemana-mana gitu, bisa jadi bahas apapun gitu. Jadi kalau aku sendiri dengan orang Italia itu nggak segitu susah beradaptasi. Tapi kalau sama orang Prancis agak sedikit susah karena orang Prancis tuh lebih kalem, dan lebih lebih susah untuk terbuka. Jadi harus kita yang lebih aktif gitu. Kalau orang Italia nggak kayak gitu. Jadi persamaan orang Italia itu sama orang Batak ada ya, Kak? Ada banyak. Dari segi cara ngomongnya. Cuman mungkin masalah pertanyaan makanan selanjutnya aja, nih, Kak. Oh iya. Lebih enak makanan di Indo ya, Kak? Ya pastilah. Kita di sana. Ya pastilah, Indonesia tuh nggak bisa terkalahkan. Bener loh. Kita bawa makanan Indonesia ke sini, ke Italia, ke Prancis, Ya, itu orang-orang semua suka. Tapi kalau kita bawa makanan dari sini ke Indonesia, belum tentu kita bisa suka. Gitu ya. Jadi Kakak gimana beradaptasi tentang makanan di sana? Masak sendiri kan, sampai saat ini tuh lidahnya masih Indonesia, jadi masak sendiri. Gitu. Gitu ya. Next question nih, Kak. Setelah kelar kuliah, bakal balik ke Indo nggak, Kak? Ini ada pertanyaan dari teman-teman ini. Jawabannya untuk long term plan enggak. Untuk short term plan tahun depan aku balik untuk ketemu sama keluarga. Udah 2 tahun lebih kan nggak pulang, jadi aku pasti balik tahun depan. Cuma untuk long term plan jawabannya nggak balik. Gitu. Oh, nggak balik ya. Oke, Kak. Next question nih. Menurut Kak Tia, bisa nggak lulusan Indo langsung apply ke Eropa, atau ada hal-hal yang harus disediain nggak gitu? Maksudnya ini, Kak, contohnya alumni universitas di Indo, bisa nggak langsung apply di Eropa kerjanya gitu? Jawabannya bisa. Semua bisa dan semua terbuka lebar. Jadi pasti bisa, ada selalu kesempatan. Dan untuk pertanyaan ini ya, ke Eropa atau gimana caranya? Yang pertama, itu ada satu orang Indonesia yang saat ini di Roma, kerja di UN, United Nations, dan beliau itu apply kerjanya ketika dia masih di Indonesia. Jadi itu kemungkinan besarnya ada ya, karena UN itu United Nations ya, PBB, itu kan buka kesempatan kerja itu seluas-luasnya, siapa aja bisa, dan kita tinggal ngelihat dari mana sih, negara mana yang lagi buka gitu. Jadi itu kita mau dimanapun, kita mau apply itu bisa. Terus cara salah satunya itu adalah
misalnya kita kerja, contohnya nih gimana ya? Misalnya di SAP ya, kayak aku sekarang di SAP, kan SAP punya cabang di seluruh dunia kan. Kita misalnya kita kerja di cabang SAP di Indonesia. Itu bisa loh, kita nanti suatu saat kita dimutasi ke Eropa gitu, atau kita mau reapply lagi dengan kantor di Eropa, itu bisa. Jadi ada referral yang lebih meyakinkan orang-orang kantor yang di Eropa untuk narik kita yang dari Indonesia, yang dari kantor Indonesia untuk ke Eropa. Itu bisa. Oh, bisa ya, Kak. Jadi kemungkinan besar walaupun kita nggak kuliah di sana, peluang kita juga besar kerja di sana juga ya, Kak. Gitu ya. Kenapa privilege orang-orang yang kuliah di Eropa bisa lebih mudah untuk kerja? Karena pertama dari networking ya. Jadi orang-orang yang sudah kuliah di sini, mereka juga punya network orang-orang yang tinggal di sini. Jadi karena ketika mereka udah punya network orang-orang yang gitu. tinggal di sini, nyari kerjanya ya udah tinggal ini ada buka lowongan, ini ada begini, itu bisa gitu. Itu kenapa privilege-nya lebih bisa gampang lah orang-orang yang tinggal di Eropa untuk bisa dapat kerja di Eropa. Sebenarnya itu aja sih. Tapi kalau dari segi skill dan segi proses itu sebenarnya sama. Oke. Ini pertanyaan terakhir, Kak. Kak, cara riset untuk jurusan yang cocok dengan kita kalau mau ngambil kuliah di luar negeri itu gimana, Kak? Contohnya jurusan-jurusan yang spesifik kayak Kakak spesifik gitu, jadi data scientist gitu. Justru jurusanku tuh tidak begitu spesifik ya, karena kan jurusanku kombinasi. Tapi kita yang menspesifikkan, tergantung mata kuliah yang kita ambil. Misalnya aku ingin lebih condong ke computer science ya, itu maksudnya gambaran yang ingin aku sampaikan. Nah, cara riset untuk jurusan yang cocok dengan kita. Gimana ya? Pertama itu kita harus ngelihat dulu apa yang kita mau. Misalnya kalau yang kita udah kerja gitu, kita udah kerja dan kita tahu passionnya kita di mana, cari yang sesuai dengan passionnya kita. Yang kedua adalah cek course structure-nya dari setiap kampus. Mau ambil yang condongnya kemana? Karena gini, contohnya ya, untuk jurusan nuklir nih, aku dengar dari temanku yang nuklir yang ada di PISA, jurusan yang ada di PISA dengan nuklir yang dengan kampus di Milan, itu konsentrasinya beda. Biarpun dia garis besarnya adalah sama-sama jurusan nuklir. Nah, cara tahu garis besar yang beda itu ya harus benar-benar baca silabus sama course structure-nya seperti apa. Gitu. Oh gitu ya. Pertanyaan terakhir kali ini. Ada nggak pengalaman kakak yang buruk selama di sana? Terus ceritain dong pengalamannya itu sama kita. Pengalaman buruk. Apa ya pengalaman buruk? Oh ada. Jadi aku kan beasiswa itu kan dari pemerintah Italia. Jadi itu tuh namanya Kementerian Luar Negeri Italia. Jadi bukan pengalaman buruk nih ya, sebenarnya, tapi pengalaman sedih. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin internal pemerintah itu ada masalah. Jadi beasiswa aku tuh telat hampir 6 bulan. Jadi aku tuh hidup dengan nggak ada uang selama 6 bulan dan ya nggak tahu gitu, terluntang lantung gitu. Untungnya landlordku tempat aku tinggal itu memperbolehkan untuk nggak bayar uang sewa. Oke, kamu nggak usah bayar uang sewa, nanti aja ketika beasiswamu turun baru kamu bayar uang sewa. Terus teman-teman satu apartemen itu kan kita bayar uang listrik, uang air, itu kan sharing. Ya udah nanti aja ketika beasiswanya turun baru kamu bayarlah uang listrik ini. Jadi bayangkan aku tuh nggak ada uang selama 6 bulan karena beasiswaku turun, karena beasiswaku itu nggak turun gitu. Dan untungnya masih ada orang-orang baik. Karena momen sedih itulah, makanya aku termotivasi, aku harus kerja. Aku harus dapat kerja apapun ceritanya. Kalau nggak, next beasiswa aku telat lagi, aku zero uang, aku nggak bisa ngapa-ngapain dong. Bisa mati kelaparan. Kayak gitu. Gara-gara itu sih, makanya aku pengen harus dapat duit nih. Ya namanya orang Batak lah ya. Biar kambing di kampung sendiri harus jadi banteng di perantauan.
ya kan? Harus kayak gitu. Asik. Tapi ini Nah, gitu hint ya. lagi ya, ini satu lagi, nggak banyak orang Italia yang kuliah sambil kerja. Mereka kuliah, kerja kayak gitu. Jadi makanya ketika aku dapat kerja yang waktu di Italia itu, teman-temanku pada kaget. Aku foreigners, nggak bisa bahasa Itali, dan statusnya masih mahasiswa. Bisa gitu dapat kerja. Itu sesuatu yang yang teman-temanku sendiri kok bisa ya dia kayak gitu. Kok bisa ya dia dapat. Itu sesuatu yang cukup mereka sendiri amazed gitu. Luar biasa ya. Oke, wow, luar biasa ya Kak pengalaman Kakak selama di sana gitu. Buat MS juga semuanya yang Kakak ceritain gitu. Sangat insightful gitu ya Kak. Yang dari yang harus bayar uang kosan, harus bayar uang listrik, tapi ada aja solusinya. Pokoknya tekadnya itu hanya mau aja ya Kak, pasti ada solusi gitu. Yang terakhir nih Kak, dari Kakak. Mungkin Kakak bisa kasih motivasi untuk teman-teman di sini untuk tetap semangat mengejar cita-cita ataupun lanjut studi seperti Kakak gitu kan. Di tengah kemungkinan ekonomi yang sulit atau karena pandemi gitu Kak, maksudnya. Kasih motivasi ke kita dong Kak gitu. Kalau dari aku sarannya yang pertama kita harus kreatif ya. Kalau kita kreatif, kita mau kerja di perusahaan, kita mau buat kerjaan sendiri, kita mau jadi creative planner, kita mau jadi entrepreneur, itu pasti akan ada aja rezekinya. Dan selalu ini ya, selalu tetap berdoa juga sih, itu yang paling aku selalu kuat paling gitu ya di aku, ya? itu harus tetap berdoa. Ya itu harus utama juga. Iya bener loh. Dan selalu ada banyak jalan ya. Aku apply beasiswa itu banyak banget. Yang diterima cuma 1. Aku apply kerja itu banyak banget. Apalagi di kondisi ini bukan home countries-ku, aku nggak bisa bahasa dan banyak lagi kendala-kendala. Apalagi di saat COVID. Tapi selalu ada aja gitu yang bisa. Jadi jangan pernah putus asa di satu hal ketika kita gagal. Gitu. Terus evaluasi diri kita. Kita itu sebelumnya salahnya di mana, apa yang harus diimprove. Dan yang penting itu harus kreatif. Gitu. Oke. Makasih Kak Tia. Dasar segala sesuatunya adalah berdoa ya Kak terlebih dahulu untuk membuat planning ke depannya gitu. Betul. Oke, makasih banyak Kak Tia buat malam hari ini. Sama-sama. Sharing Kakak itu sangat bermanfaat buat kami yang ikut acara webinar ini. Sekali lagi, terima kasih banyak Kak. Semoga apa yang dicita-citakan Kakak tercapai dengan timeline yang tepat gitu. Semua hasil informasi yang dari Kakak itu sangat bermanfaat. Sampai jumpa di next event selanjutnya ya Kak. Jangan lupa follow Instagram akun kita di Bonapas Sogit Mengajar, dan jangan lupa juga buat subscribe dan nonton YouTube kita di Bonapas Sogit Mengajar, karena kita bakal sharing informasi-informasi menarik di sana. So, sekian dari kami. Terima kasih.